Setelah Perang Dunia Kedua adalah awal dari sebuah era baru bagi semua negara yang terlibat. Didefinisikan oleh penurunan semua kerajaan kolonial Eropa dan kenaikan simultan dari dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Sekutu selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi pesaing di panggung dunia dan terlibat dalam Perang Dingin. Disebut demikian karena tidak pernah mengakibatkan perang total yang dinyatakan secara terbuka antara kedua kekuatan, tetapi justru ditandai dengan spionase, subversi politik, dan perang proksi. Eropa Barat dan Jepang dibangun kembali melalui rencana Marshall Amerika, sedangkan Eropa Tengah dan Timur jatuh di bawah pengaruh Soviet dan akhirnya berada di balik tirai besi. Eropa dibagi menjadi blok barat pimpinan Amerika Serikat dan blok timur pimpinan Soviet. Secara internasional, aliansi dengan dua blok secara bertahap bergeser, dengan beberapa negara berusaha untuk tidak terlibat dalam perang dingin melalui gerakan non-blok. Perang juga menyaksikan perlombaan senjata nuklir antara dua negara adidaya. Sebagian alasan mengapa perang dingin tidak pernah menjadi perang panas adalah karena Uni Soviet dan Amerika Serikat memiliki penangkal nuklir terhadap satu sama lain, yang mengarah pada kebuntuan penghancuran yang saling meyakinkan. Sebagai akibat perang, Sekutu membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB, sebuah organisasi untuk kerjasama dan diplomasi internasional, mirip dengan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju untuk melarang perang agresi dalam upaya untuk menghindari Perang Dunia Ketiga. Kekuatan besar yang hancur di Eropa Barat membentuk Komunitas Batubara dan Baja Eropa, yang kemudian berkembang menjadi Komunitas Ekonomi Eropa dan akhirnya menjadi Uni Eropa saat ini. Upaya ini terutama dimulai sebagai upaya untuk menghindari perang lain antara Jerman dan Prancis dengan kerjasama dan integrasi ekonomi dan pasar bersama untuk sumber daya alam yang penting. Berakhirnya juga meningkatkan laju dekolonisasi dan kekuatan besar dengan kemerdekaan diberikan kepada India atau dari Inggris, Indonesia dari Belanda, Filipina dari Amerika, dan sejumlah negara Arab, terutama dari hak-hak khusus yang diberikan kepada kekuatan-kekuatan besar dari Madat Liga Bangsa-Bangsa di era pasca Perang Dunia I, tetapi seringkali telah ada secara de facto jauh sebelum waktu ini. Kemerdekaan negara-negara Afrika Sub-Sahara datang lebih lambat. Buntut dari Perang Dunia ini juga melihat muncul pengaruh komunis di Asia Tenggara dengan Republik Rakyat Tiongkok, ketika Partai Komunis Tiongkok muncul sebagai pemenang dari Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949. Terima kasih.